Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang kesehatan reproduksi pada wanita remaja, wanita usia subur dan wanita lansia. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, kita langsung mulai saja ya ibu-ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Maya Lorenza. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan sedikit pengetahuan kepada ibu-ibu semua tentang bagaimana itu kesehatan reproduksi pada wanita usia remaja. Nah, bagaimana sih pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi aspek tubuh kembang pada remaja itu? Remaja sendiri itu perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, otomatis remaja itu dapat diharapkan memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi yang mereka peroleh, yang ada di diri mereka. Nah, cara menjaga organ reproduksi untuk remaja itu kita harus rajin-rajin membersihkan atau merawat alat reproduksi kita. Nah, cara menjaga organ reproduksi kita itu diantaranya pada remaja itu ibu-ibu diantaranya pakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab. Kemudian memakai celana dalam dengan bahan yang kering, mudah menyerap. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Nah, bagi Anda perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam reproduksi. Nah, selanjutnya itu alasan mengapa remaja perlu mendewasakan usia perkawinan serta cara merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya. Nah, sekarang kan kita sudah lihat banyak sekali anak remaja yang sudah menikah di usia dini, di usia remaja tapi sudah menikah. Nah, ini perlu banget kita kaji bahwasannya remaja itu perlu untuk mendewasakan usia perkawinan. Mengapa? Mungkin banyak-banyak yang terjadi kan Bu, ibu-ibu usia kini kan usia remaja kini yang sudah menikah. Nah, usia remaja yang sudah menikah ini harus bisa untuk mendewasakan dirinya supaya nanti pada saat kehamilan mereka sudah siap untuk agar bisa menyesuaikan diri terhadap pasangannya. Mengapa demikian? Karena jika seorang remaja itu tidak bisa mendewasakan dirinya, otomatis nanti akan bermasalah pada alat reproduksi pada wanita tersebut, baik dari baik dari pasangannya maupun dari wanitanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Liliana Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang KIE kesehatan reproduksi pada wanita usia subur. Baiklah, langsung saja ya Bu. Pengertian dari wanita usia subur. Apa itu wanita usia subur? Wanita usia subur adalah wanita yang memasuki usia 15-49 tahun tanpa memperhitungkan status perkawinannya, Bu. Jadi, remaja yang menginjak usia 15 tahun sampai 49 tahun itu, itulah yang disebut dengan wanita usia subur. Dan wanita usia subur mempunyai organ reproduksi, Bu, yang masih berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun. Usia subur pada wanita itu berlangsung lebih cepat daripada pria, Bu. Puncak siklus masa suburnya yaitu
pada usia 20 sampai 29 tahun. Pada wanita dengan memiliki kesempatan 95% untuk hamil, Bu. Dan untuk usia 30-an presentasinya menurun hingga 90%. Jadi dari 95% sampai ke 90% gitu, Bu. Jadi jika wanita memasuki usia 40 tahun, kesempatan hamilnya berkurang hingga menjadi 40%. Setelah usia 40, wanita hanya punya maksimal 10% memiliki kesempatan untuk hamil. Kesehatan reproduksi wanita usia subur. Yang pertama, kanker. Di sini banyak sekali kanker yang dapat dialami wanita usia subur. Yang pertama, ya kanker payudara, kanker serviks, dan kanker leher rahim, dan masih banyak lagi. Yang contohnya kanker serviks. Kanker serviks itu adalah suatu proses keganasan yang terjadi pada leher rahim, jaringan di sekitarnya tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Kemudian IMS. IMS itu adalah infeksi menular seksual, Ibu. Yaitu apa yang maksud dengan infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang penularannya terutama melalui hubungan seksual dari seseorang yang terinfeksi kepada mitra seksualnya, kepada pasangannya gitu, Bu. Dan permasalahan ini bisa berdampak sangat luas menyangkut sebagai aspek kehidupan, khususnya dalam masalah kesuburan reproduksi pada wanita. Sedangkan dampak yang terjadi pada wanita yang mengalami infeksi menular seksual dapat menyebabkan gejala akut, infeksi kronis, kemudian dan konsekuensinya yang serius seperti infertilitas, kehamilan ektopik, kanker leher rahim, dan kematian mendadak pada bayi dan orang dewasa. Jadi dampak tersebut dapat dicegah, salah satunya dalam upaya pencegahannya melalui deteksi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bidan. Baiklah, kita akan membahas tentang KIE, kesehatan reproduksi pada lansia, ya Ibu-Ibu. Kan di sini ada perubahan fisiologis dan psikologis lansia, Ibu-Ibu. Perubahan fisiologis pada lansia biasanya terjadi beberapa di antaranya seperti kulit mengering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, penurunan cara jantung, pengeluaran lendir, dan lain-lainnya. Dan ada perubahan tersebut sih tidak patologis, tetapi dapat membuat lansia lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Perubahan tubuh terus-menerus terjadi sering bertambah usia dan mempengaruhi kondisi kesehatan, gaya hidup, stresor, dan lingkungan. Terus ada perubahan psikologisnya. Perubahan psikologisnya, semakin panjang usia seseorang, maka semakin banyak pula transisi dan kekurangan yang harus dihadapi. Transisi hidup yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masalah pensiun dan perubahan keadaan finansial, terus perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan, fungsi, dan perubahan jaringan sosial. Nah, ada juga beberapa gangguan-gangguan kesehatan pada lansia. Biasanya gangguan-gangguan tersebut
terjadi gangguan-gangguan tersebut kayak gangguan tulang, sendi, otot, gangguan saraf, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Itulah hasil video dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.